Kita berjumpa kembali dalam renungan harian sebagai penuntun kita dalam beraktivitas. Mari kita dengan sukacita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kami bersyukur diberikan kembali nafas kehidupan, diberikan makanan dan minuman yang secukupnya, diberikan kesehatan yang prima, bahkan kami diberikan roh hikmat untuk melakukan aktivitas kami. Namun kami adalah orang yang lemah ya Bapa. Kami perlu dan butuh penguatan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini mengikat kami untuk terus berjalan dalam terang Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 38 ayat 10. Begini firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu pernyataan yang luar biasa tulus yang disampaikan oleh seorang raja yang bernama Daud tentang kedaulatan dan keperkasaan Tuhan Allah. Karena Daud sendiri pun tidak berdaya untuk mewujudkan segala apa yang menjadi keinginannya, bahkan sakit penyakit yang dialaminya. Saudaraku, kalau kita membaca kitab Mazmur 38 ini menggambarkan keadaan Daud pada waktu sakit dan dalam keadaan yang sangat buruk. Siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami sakit penyakit? Tentu saja kita mengalaminya. Sakit penyakit adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap orang. Di saat kita sakit, tentu saja kita butuh orang-orang terdekat kita yang akan memberikan kekuatan kepada kita, menghibur kita, dan membantu kita melayani kita. Namun itu berbanding terbalik apa yang dialami oleh Daud. Orang-orang yang dikasihinya, saudaranya, keluarganya, teman-temannya menjauh daripadanya karena penyakitnya. Dan bukan hanya itu saja. Musuh-musuhnya pun berusaha untuk membunuhnya. Bagaimana perasaan seorang Raja Daud mengalami hal tersebut? Tentu saja dia dalam keadaan yang benar-benar sangat berat. Namun saudaraku, kabar baiknya adalah Daud tidak menyerah begitu saja. Dia menyadari bahwa penyakit yang dialaminya adalah akibat dari kebodohannya sendiri. Sehingga dengan kerendahan hati dia datang kepada Tuhan. Dia berlutut kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Dia tidak mencari-cari alasan untuk mencari-cari orang-orang yang mencoba membuat dia menjadi mengalami penyakit tersebut. Dia tidak menuduh siapa-siapa, namun dia datang kepada Tuhan dan dia berkata bahwa semua akibat dari kebodohannya.
Saudaraku, ketika dia datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang begitu luar biasa memeliharanya memeluk Raja Daud, memberikan penopangan dan penguatan kepada Raja Daud. Inilah yang membuat Raja Daud merasakan bahwa satu-satunya tabib yang terbaik yang sanggup menyembuhkan dia adalah Tuhan Allah sendiri. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa di saat kita mengalami sakit penyakit, bahkan keterpurukan, musuh-musuh yang dianggap adalah segala macam persoalan-persoalan hidup kita, bahkan merongrong kita, dan kita sudah tidak berdaya. Namun satu yang harus kita imani, bahwa ada penolong kita yang sudah menyelamatkan nyawa kita, yang sudah menyelamatkan kehidupan kita, yakni Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan menolong kita. Mari berharap kepada Tuhan. Dia tahu isi hati kita. Bahkan keluh kesah kita sendiri pun Dia tahu. Tuhanlah yang akan berjalan bersama kita. Tuhanlah yang akan menyelesaikan setiap persoalan kita. Asal kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita bertekun kepada Tuhan. Sama seperti Daud yang diurapi Tuhan dan membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan pada waktu dia mempunyai persoalan-persoalan hidup. Dia tidak membuat keputusan untuk meninggalkan Tuhan, namun dia berhasil untuk datang kepada Tuhan. Saudaraku, belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Belajar dari keteguhan hati Raja Daud yang terus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Mari kita juga, walaupun dalam kondisi sakit penyakit yang separah apapun, kondisi kita, musuh-musuh kita, yakni segala persoalan-persoalan hidup kita merongrong kita mengalami kedekatan dengan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhan yang akan memberikan kepada kita kepastian keselamatan, dan hanya Tuhan yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Amin. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu sudah kami sampaikan. Betapa dahsyatnya kasih Tuhan ketika kami datang kepada Tuhan. Kami datang dengan kebodohan kami. Kami mengalami sakit penyakit bukan karena kami mencari kesalahan orang lain, namun kami menyadari bahwa itu adalah karena kelemahan kami. Dengan kerendahan hati seperti Raja Daud, kami mau Tuhan membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan yang kami terima, kesembuhan yang sudah kami terima selama-lamanya ya Bapa. Kami berserah kepada-Mu untuk seluruh para pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh jemaat-Mu. Engkaulah Tuhan yang memberkati segala persoalan-persoalan hidup. Engkaulah Tuhan yang akan memberikan solusi tepat pada waktunya. Biarlah setiap orang yang sakit datang bertelut kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati dan memulihkan sakit penyakitnya. Saudara kami yang berduka Tuhan hibur, dan saudara-saudara kami yang mengalami begitu banyak kemelut hidup, Engkaulah solusi yang terbaik ya Bapa. Kiranya kasih Kristus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. HKBP Pejuang, salam sehat. Ada kabar gembira untuk saudara. Dalam rangka tahun kesehatian HKBP Pejuang, gereja kita mengadakan satu acara yang sangat menarik, yaitu talk show dengan tema
komunikasi yang sehat, dan mengatasi konflik dalam keluarga. Talkshow ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2022 jam 18 sampai jam 21 WIB bertempat di gereja kita HKBP Pejuang. Ayo, ajak teman-temannya, ajak semua keluarganya. Jangan sampai Anda ketinggalan karena ini sebuah talkshow yang sangat menarik dengan saya, Pendeta Marietta Boru Simanjuntak sebagai pembicaranya. Sampai bertemu, semangat dan ukuing!